Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatu amma ba'd. Perkenalkan, nama Ustazah Casurniawati atau bisa kalian panggil dengan Ustazah Uni. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar pada pembelajaran virtual kali ini. Oke, ini adalah pertemuan perdana kita hari ini. Kita akan menuntaskan materi kita pada bab selanjutnya, yaitu topik tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, dalam pembelajaran kali ini ada kompetensi dasar yang perlu kita capai di sini ada 4 poin. Yang pertama, kita dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru itu merupakan sebagai kewajiban agama. Dan yang kedua, kita dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23, 24, dan hadis yang terkait. Dan yang ketiga, kita dapat menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, kita dapat menyajikan kaitannya antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa sih kita itu harus hormat kepada orang tua dan guru kita? Hormat kepada orang tua dan guru yaitu merupakan sifat kewajiban kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik, untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita anak bukan? Jelas kita anak ya. Nah, berarti kita mempunyai kewajiban untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita. Menghormati orang tua merupakan suatu bentuk ungkapan kasih. Nah, bentuk ungkapan kasih melalui kehidupan kita sehari-hari dengan tidak menyakiti perasaan mereka dan melakukan apa yang baik bagi mereka. Sebagai anak yang baik, sudah sepatutnya kita menghormati dan menaati mereka. Nah, sebelum kita menginjak lebih lanjut ke materi selanjutnya, kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu hormat dan apa itu taat. Hormat itu merupakan bentuk sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap dia itu sudah berjasa kepada kita, gitu ya. Sedangkan taat itu merupakan sikap setuju dan sikap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam pelaksananya itu secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, ikhlas, dan tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Nah, setelah kita mengenal apa itu hormat dan apa itu taat, selanjutnya kita mengenal siapa itu orang tua dan guru. Jadi, orang tua itu merupakan ayah dan ibu kita, umi dan abi kita, mama dan mama kita yang melahirkan kita, mengasuh, mendidik kita, dan membesarkan kita sampai sekarang ini. Sedangkan guru itu adalah seorang pengajar, seorang pendidik yang memberikan ilmu atau yang biasa dikenal dalam bahasa Arab itu adalah murabbi, mu'alim, mu'adab,
atau orang yang ahli ilmu, atau bisa dikatakan dengan guru itu orang yang berprofesi sebagai seorang pengajar, pendidik yang mengajar siswa-siswanya di sekolah. Nah, itu juga dinamakan dengan guru. Baiklah, tentunya ini adalah bentuk perilaku terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, maupun sebagai seorang murid. Maka dengan hal ini, sudah barang tentu ini adalah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tanam di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Ini betul harus kita tanamkan, harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman sekalian, perhatikan ya. Sebagai seorang anak, tentunya kita memiliki kewajiban. Jadi, orang tua pun juga memiliki hak untuk dihormati, untuk dijaga, untuk kita berikan suatu hal yang baik kepada mereka. Karena selain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu keistimewaan kepada mereka berdua, yaitu apa? Contoh, misalnya ini ya anak-anak. Yang pertama itu bisa surga, kan surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, ini kan hal yang luar biasa gitu kan. Nah, kemudian juga bagaimana perjuangan seorang ayah dan ibu kita dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu yang melahirkan kita selama 9 bulan dalam kandungan gitu kan ya. Kemudian juga seorang ayah sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita atau untuk mencukupi kebutuhan kita. Tentunya ini sudah cukup untuk dijadikan alasan kenapa kita itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Harus hormat, harus patuh, harus taat kepada mereka. Birrul walidain dalam bahasa Arab berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu yang sudah menjaga kita, melahirkan kita, mendidik kita sampai sekarang ini. Kemudian nanti kita pun akan membahas tentang mengenai bagaimana kita itu harus berbuat baik, hormat, dan patuh kepada guru kita. Mengingat ulama itu adalah warasatul anbiya, ulama atau guru itu adalah warisan daripada Nabi. Bayangkan, warisan daripada Nabi yang harus kita lestarikan bersama, yang harus kita jaga, kita cintai, kita hormati, dan sebagainya. Selanjutnya, inilah dia perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Di sini saya mengambil Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma affi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa ahfid lahuma jannahatulli minar rahmati wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 itu memiliki kandungan yang memiliki perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu. Dan di situ dijelaskan juga perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan perintah untuk bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua. Kemudian anak-anakku sekalian, ada sabda Nabi tentang pentingnya menghormati
kedua orang tua dan guru. Dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mau menghormati orang tua dan guru. Bayangkan, Nabi kita mengatakan sendiri bagaimana pentingnya menghormati orang tua. Bukan golongan kami, bagi teman-teman, bagi kita, bagi semua kelas 11, terutama yang tidak mau menghormati orang tua, yang tidak mau banget, yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, maka na'udzubillah tidak diakui sebagai umat Nabi. Selanjutnya, yang tidak menyayangi yang muda, yang tidak mengerti hak dari seorang guru. Ini adalah sabda Nabi Rasul sendiri yang mengatakan secara langsung pada umatnya, gitu ya. Lebih lanjut, ulama juga mengatakan bahwasanya al-hurmatu khairun minat ta'ah, karena betapa pentingnya sikap hormat, patuh, dan taat kita kepada kedua orang tua. Sampai-sampai dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan bahwasanya itu tadi ya, al-hurmatun khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada saat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ini berarti tidak mengagung-agungkan secara berlebihan kepada kedua orang tua dan guru kita. Tapi karena ini saking pentingnya hormat, karena dengan hormat ini bisa menjadi jalan, wasilah, jembatan untuk menambah rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua dan guru ini juga merupakan wakil di bumi untuk semakin kita menjadi anak soleh dan soleha, anak yang berbakti dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai melalui pendidikan agama maupun pendidikan umum yang positif tentunya, gitu ya. Selanjutnya adalah terakhir, mari sama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku menghormati orang tua dan guru dimanapun kita berada semuanya tentunya ya. Contohnya banyak anak-anak. Misalkan teman-teman seorang pelajar, seorang siswa ketika ketemu dengan guru, maka ucapkanlah salam, senyuman yang indah kepada mereka. Selanjutnya, ketika guru sedang mengajar, baik belajar di rumah secara online maupun mengajar di sekolah secara online, tetap kita itu semangat untuk memperhatikannya, untuk tidak mengabaikannya. Ini juga sebagai bentuk etika kita, teman-teman. Ada juga ketika kita kepada seorang guru, orang tua menyuruh kita untuk belajar standby, penuh semangat, disiplin. Ayo nak, siapkan laptopnya, siapkan buku pelajarannya, bentar lagi mulai. Nah, maka kita sebagai seorang anak harus nurut, harus mengikuti apa yang diperintahkannya oleh orang tua kita. Ini juga sebagai bentuk taat kita kepada orang tua, gitu ya. Contoh mudahnya. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Kesimpulannya, hormat adalah menghargai, takzim, khidmat, sopan ditujukan kepada orang yang lebih tua dan berjasa kepada kita. Sikap hormat dan patuh dinilai sangat penting guna menjaga kesatuan dan persatuan. Dan cara menghormati kedua orang tua ketika masih hidup banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Dan bisa membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban kedua orang tua kita. Dan kita sebagai anak senantiasa meminta doa restu kepada kedua orang tua maupun guru. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk hari ini dan kita ketemu lagi insya Allah pada materi berikutnya. Jujur, adil, menghormati orang tua dan guru adalah tugas kita. Hari ini jangan sampai kita menyanyiakannya. Bismillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.